Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu, sekalipun tak ada dasar untukku percaya. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Hanya firman-Mu yang ku percaya, hanya Engkau tempatku berharap. Hanya Yesus, hanya Yesus, selamanya ku mau percaya, ku mau berharap hanya padamu, Yesus. Tempat perlindungan yang teguh, hanya Engkau yang ku percaya selamanya, hanya Yesus. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Ku percaya, ku percaya
Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan, tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Semua firman-Mu. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang sangat indah, kesempatan kehidupan yang Kau beri, kami dapat merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami taat setia melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami. Terima kasih, urapi kami semua, berkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 4 ayat ke-8. Lukas pasal 4 ayat ke-8 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya ulang, tetapi Yesus berkata. Jadi yang berkata ini Yesus. Bukan pendeta AB, bukan orang lain, tapi Yesus sendiri yang berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Garis bawahi kata-kata harus. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Harus. Berikutnya ada kata-kata hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya. Harus. Hanya. Hanya harus. Jadi tidak ada pilihan yang lain. Kita harus menyembah Tuhan Allah kita. Kita hanya kepada Dia saja kita berbakti. Saya beri judul renungan yang akan kita dengar hari ini dengan judul pentingnya menyembah Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan? Mengapa hanya kepada Dia saja? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa menyembah Tuhan itu sangat penting. Yang pertama, karena ada tujuan. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat ke-7, Yesaya pasal 43 ayat ke-7 dikatakan, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Ini saya baca di dalam versi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan Yesaya pasal 43 ayat 7, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Kita diciptakan Tuhan untuk mengagungkan Dia, untuk menghormati, untuk memuji, untuk menyembah Dia. Jadi ada tujuan Tuhan mengapa menciptakan kita. Sudah dikasih Tuhan, bukankah di dunia ini pun juga sama, saudaraku? Seseorang menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu ada tujuannya. Misalnya
remote AC, maka tujuannya untuk menyalakan AC. Kita tidak mungkin menyalakan televisi, kita mau nonton TV tapi pakai remote AC. Kita pencet sampai jempol kita bengkak. Ya itu TV tidak akan nyala. Kita cari ini volumenya mana ya, remote-nya ini ya. Kita pakai remote AC, ya salah kaprah saudaraku. Tidak cocok dengan tujuannya. Jadi apa yang diciptakan? Kursi, meja, mobil, sepatu, dan yang lain-lain ada tujuannya. Demikian pula Tuhan menciptakan kita punya tujuan yang mulia, yaitu untuk mengagungkan Dia. Saudara dikasihi Tuhan, kelak nanti setiap orang yang percaya kepada Yesus, punya iman kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang percaya ini akan ke surga. Ya, mereka akan tinggal di surga bersama dengan orang-orang beriman. Nah, untuk ke surga, kita perlu iman kepada Yesus. Hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Harus menyembah Dia hanya kepada Dia saja. Bisa ke surga. Tapi setelah di surga, sudah tidak perlu iman. Iman dibutuhkan untuk kita bisa ke surga. Sebagai kunci, kita bisa masuk ke surga. Kuncinya apa? Iman kepada Yesus. Setelah di surga, tidak butuh iman, karena di sana semuanya sudah orang beriman. Jadi iman tidak usah dicari lagi di surga. Kita ini sudah orang beriman nanti di surga. Lalu apa yang dibutuhkan di surga? Bukan lagi iman, tapi yang di surga dibutuhkan adalah orang-orang yang menyembah Dia. Orang-orang yang memiliki hati yang menyembah. Lalu kita lihat di dalam Wahyu pasal 4 ayat ke-10. Wahyu pasal 4 ayat ke-10 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, di ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saya mau garis bawahi di ayat 10, Wahyu pasal 4 ayat 10 dikatakan di situ mereka. Siapa mereka? 24 tua-tua. Ini gambaran para malaikat. Mereka menyembah Dia yang hidup selama sebulan, 2 bulan. Enggak. Tertulis di situ, menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi inilah aktivitas yang ada di surga, yaitu penyembahan. Di surga sudah tidak ada lagi yang khotbah. Di surga tidak ada bentuk-bentuk pelayanan yang selama di dunia ini. Di gereja, ya, ada yang penerima tamu, kolektan, dan sebagainya. Di surga tidak ada lagi tuh. Di surga hanya satu aktivitasnya, penyembahan. Sehingga hari-hari ini juga surga sedang terbuka dan mencari. Di bumi ini mana umat yang beriman kepada Yesus, yang punya hati yang menyembah. Karena itulah sejak awal Dia menciptakan kita punya tujuan, yaitu menyembah Dia. Doa Bapa kami mengajarkan kita, dikatakan demikian. Ada tertulis, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu ada hamba Tuhan menerjemahkan, oh di bumi seperti di surga. Di surga itu ada berkat-berkat jasmani, ya, kesehatan, gitu, kekuatan, berkat-berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, dan itu diberikan kepada kita yang di bumi. Meskipun kita tinggal di bumi, tapi rasanya seperti di surga. Ada ketenangan, ada sukacita, dan sebagainya, saudara. Ya, tidak salah, oke aja. Namun juga kita perlu tahu bahwa di bumi seperti di surga ada penyembahan. Di bumi, mumpung kita ini masih di bumi nih, saya bilang begini, ayo latihan menyembah Tuhan. Punya habit, kebiasaan menyembah Tuhan. Supaya kelak kita siap di surga. Kita tidak bingung lagi. Jangan sampai nanti waktu sudah masuk di surga, kita bingung loh, ngapain ini ya?
Oh, penyembahan, oke, penyembahan. Penyembahan. Hari pertama di surga penyembahan. Hari kedua penyembahan. Lalu hari ketiga mulai bingung. Begini terus nih. Hari keempat, bosen, gini terus ya. Hari kelima, tidak ada yang lain nih. Kok penyembahan terus sih? Karena memang itulah aktivitasnya. Menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi ayo biasakan diri, kehidupan kita harus menjadi seorang penyembah Tuhan. Ini sangat penting. Jangan kita mengejar berkat materi, berkat jasmani, kita kejar. Kita sangat giat sekali. Untuk kita mencari uang itu, waduh, giat sekali. Untuk kita menjadi sehat, giat sekali. Ya tidak apa-apa, tapi jangan melalaikan yang terutama, yaitu menyembah Tuhan. Karena kalau sudah di surga, tidak ada lagi yang cari duit. Tidak ada lagi di surga cari kesehatan. Tidak ada lagi semua sudah sehat di surga. Di surga juga, sudah penuh dengan emas. Di surga adanya penyembahan. Karena itu, ayo latihan. Kita punya habit, kebiasaan untuk menyembah Tuhan. Bukan yang lain, utamakan dulu menyembah Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau sesuatu barang diciptakan, anggap aja, misalnya mobil. Mobil diciptakan perlu bahan bakar. Lalu bahan bakarnya diisi minyak telon. Atau diisi air mineral. Ya pasti gak karuan, tidak sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi ayo, Tuhan sudah jelas firman Tuhan tadi dikatakan, Dia menciptakan kita untuk kita mengagungkan Dia, untuk kita menyembah Dia. Mari, hari ini masih poin yang pertama nih. Pentingnya menyembah Tuhan, kenapa? Karena ada tujuan. Yang kedua, mengapa sangat penting menyembah Tuhan? Karena untuk mengembalikan sesuatu yang hilang. Apa itu sesuatu yang hilang? Coba, mari kita membayangkan kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Kita bayangkan mereka di Taman Eden begitu indah. Ya, binatang-binatang itu, bercengkerama, itu misalnya ya, itu singa lagi jalan-jalan sama jerapah gitu ya. Lalu misalnya gorila lagi bercanda dengan kuda dan sebagainya ya. Tidak ada saling membunuh, tidak ada saling menerkam, tidak ada. Adam dan Hawa pagi-pagi lagi jogging, didatangi Tuhan. Halo Adam dan Hawa. Wah ya, halo Tuhan. Dan mereka akhirnya jogging bersama, bercanda bersama. Mereka melihat, binatang itu rukun-rukun. Wah, mereka menikmati pemandangan yang ada. Bahkan kalau misalnya itu waktu itu misalnya sudah ada Instagram, TikTok. Wah, bisa jadi mereka buat Reels ya. Buat Instagram, masukin di TikTok. Wah, Hawanya, ayo ini. Gue sama istri gue ini. Ada Hawa. Ini nih Tuhan pencipta kita. Hebat ya Hawa dan sebagainya. Mereka begitu, hubungan itu begitu mesra, begitu karib ya. Besoknya lagi janjian, Tuhan, ayo besok makan nasi pecel ya. Oh boleh, ayo yang banyak sayur ya biar sehat. Besoknya lagi ketemu, ayo kita gowes dulu. Wah, atau mungkin kita mendaki gunung dulu biar sehat. Wah, mereka bertiga, Tuhan, Adam dan Hawa. Wah, mereka selalu senang setiap hari bersama-sama. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, sesuatu itu hilang. Mereka terpisah. Dosa yang awalnya membuat manusia dengan Tuhan begitu karib, akhirnya karena jatuh dalam dosa, membuat manusia menjadi musuhnya Allah. Mereka jauh. Karena itulah, Dia yang dari surga turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah lewat pengorbanannya di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus bukan lagi musuhnya Allah, melainkan diangkat menjadi anak Allah, anak Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Dan yang percaya Yesus memperoleh keselamatan, jaminan hidup kekal. Nah, kaitannya apa dengan pentingnya menyembah? Kaitannya apa? Mengembalikan sesuatu yang hilang. Apa itu sesuatu yang hilang? Kalau Bapak Ibu memperhatikan kalimat saya tadi, maka saya sempat mengucapkan ada sebuah kemesraan.
karib. Artinya sesuatu yang hilang itu adalah hubungan. Jadi manusia awalnya memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Tapi karena dosa, hubungan itu pecah, terpisah, rusak. Lewat penyembahanlah hubungan itu bisa dibangun. Saya mengatakan demikian. Penyembahan adalah ekspresi hubungan kasih tertinggi. Kita menyembah Tuhan itu sebagai ungkapan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau misalnya di gereja ada orang-orang tertentu yang nanti aja saya ke gereja, toh juga belum khotbah, belum waktunya firman Tuhan, telat lah, enggak apa-apa. Dan orang ini rutin setia ke gereja pas mau khotbah aja. Sehingga dia melewatkan sesi penyembahan. Ini salah kaprah. Ini berbahaya. Karena kalau kita mendengarkan khotbah, itu urusan kita dengan manusia. Pengkhotbah dengan jemaat. Bayangkan nih, jemaat datang tidak ada yang khotbah. Ya apa terusan? Kosong melompong. Begitu juga pengkhotbahnya ada nih, tapi nggak ada jemaatnya. Nah, terus siapa yang mau dikhotbahi? Jadi khotbah itu hanya penyampaian firman Tuhan, menguatkan jemaat, memberkati lewat firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau penyembahan bukan urusan kita dengan manusia yang lain, bukan urusan dengan pengkhotbahnya. Penyembahan bukan urusan kita dengan WL. Penyembahan itu urusan pribadi antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Tuhan. Karena lewat penyembahanlah kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Karena itu mulai sekarang, waktu kita datang beribadah ke gereja, jangan terlambat. Nikmati sesi penyembahan Tuhan. Kita nikmati sesi kita menyembah Tuhan. Karena kita adalah penyembah Tuhan. Kita diciptakan punya tujuan itu menyembah Tuhan. Saya tidak mengatakan hanya di gereja aja. Oh tidak. Setiap waktu, setiap hari kita punya sesi menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu ekspresi hubungan kasih tertinggi. Coba bayangkan. Kalau misalnya suami istri hanya berkomunikasi, mengekspresikan cintanya kepada pasangannya seminggu sekali. Gimana? Tidak akan terbangun hubungan yang penuh cinta. Karena hanya seminggu sekali. Tapi kalau setiap hari, maka terbangunlah hubungan itu makin kuat. Kemesraan itu janganlah cepat berlalu. Kan begitu ya. Jadi ayo kembalikan supaya sesuatu yang hilang itu kembali lagi. Yaitu hubungan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, kata proskuneo ini memiliki 3 arti. Saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, arti proskuneo adalah mencium. Yang kedua, ibarat seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Dan yang ketiga, arti proskuneo itu adalah bersujud, tersungkur di dalam pemujaan dan penghormatan kepada Tuhan. Jadi dari 3 arti proskuneo ini, mencium seperti seekor anjing menjilat tangan tuannya, lalu tersungkur dalam pemujaan penghormatan kepada Tuhan, maka dari 3 ini kita bisa mengambil kesimpulan proskuneo adalah menyembah. Artinya, untuk apa ada proskuneo? Karena kalau 3 ini maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, yaitu bicara tentang apa ini proskuneo? Tentang hubungan. Arti yang pertama mencium. Ya, kalau tidak kenal masa mencium ya bisa digampar ya. Bisa dipukul. Hanya orang-orang yang kenal dekat punya hubungan khusus yang boleh mencium. Suami kepada istri, istri kepada suami, gitu ya. Hubungan dekat, ada kemesraan, boleh mencium. Nggak kenal kok mencium, gitu ya. Bahaya. Begitu juga seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Saya punya anjing, di rumah saya anjing saya ada 2,
Dan tidak pernah anjing saya itu menggigit saya. Sebaliknya, setiap kali saya duduk di lantai lesian begitu, maka anjing saya selalu mendekati saya. Lalu dia, bahasa Bulgarianya ini menyundul-nyundul kepalanya ke paha saya atau ke tangan saya. Bahkan tangan saya dijilatin oleh anjing saya. Kenapa? Karena dia minta dielus. Wah, begitu saya elus, ya saya belai-belai gitu, ekornya dikibas-kibaskan. Dia senang. Ya, seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Ada hubungan. Dia tahu siapa majikannya. Ada hubungan. Anjing itu tidak pernah gigit saya karena dia tahu saya adalah tuannya. Demikian juga pemujaan. Arti poskono yang ketiga tadi tersungkur dalam pemujaan, penghormatan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jelas ini ada hubungan. Ya, karena itu saudara dikasihi Tuhan. Mari kita bangun hubungan yang mesra dengan Tuhan. Setiap hari miliki habit kebiasaan menyembah Tuhan. Supaya apa? Saat kita menyenangkan Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan kita ada tujuannya, ada destininya. Yaitu untuk kita menyembah Dia. Saat kita menyembah Dia, kita menyenangkan hatinya, maka yang kita butuhkan, yang kita doakan, kita itu sudah urusan belakangan dah. Yang terutama pokoknya saya nyembah Tuhan. Maka secara otomatis Tuhan akan, wah, anakku ini nyembah aku terus ini, hatinya tulus, hidupnya kudus, suka aku. Lalu Tuhan bilang kepada malaikat, malaikat apa yang dibutuhkan anakku ini? Kirim, ayo, hari ini juga kirim. Saya nggak tahan ini hatiku ini untuk memberkati anakku yang setiap hari menyembah aku. Sudah dikasih Tuhan? Ayo menyembah Tuhan, itu sangat penting. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi pentingnya menyembah Tuhan karena ada tujuan. Yang kedua, mengembalikan sesuatu yang hilang, yaitu hubungan itu yang dulu retak, pecah, sekarang ayo dibangun kembali lewat penyembahan. Dan yang ketiga adalah tadi dikatakan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, saya mengambilnya singkat yaitu tentang kebenaran. Kalau dalam roh itu artinya Dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Kita bisa menyembah Dia di kantor, kita bisa menyembah Dia di sekolah, kita bisa menyembah Dia di gereja, di rumah. Dimanapun kita bisa menyembah Dia. Waktu kita ke gunung, kita ke villa dan sebagainya, sambil kita mungkin sambil bekerja, kita bisa menyembah Tuhan. Bahkan saya pernah sambil mengendarai mobil, wah, tiba-tiba tergerak untuk menyembah Tuhan. Saya menepikan mobil saya dulu. Ya tentu saja tidak mungkin saya nyetir mobil sambil menyembah Dia ya. Saya harus menepi dulu supaya aman ya. Lalu saya menyembah Dia di mobil itu. Jadi dalam roh itu artinya tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang saya mau garis bawahi adalah kata dalam kebenaran. Ya, dalam kebenaran. Artinya penyembahan kita itu sangat penting kita menyembah Tuhan. Namun tidak hanya di bibir saja, tidak hanya di hati saja, tapi lewat ketaatan. Kebenaran adalah kebenaran ya firman Tuhan. Yang ketiga, penting menyembah Tuhan karena itu adalah ungkapan ketaatan. Tidak hanya lip service, tidak hanya hati yang menyembah, tapi ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jangan sampai mulut kita menyembah Tuhan, hatinya menyembah Tuhan, tapi begitu selesai, mulutnya penuh dengan maki-makian. Mulutnya suka menjatuhkan orang, menyebar fitnah, tidak membawa damai. Sebaliknya mulutnya, lidahnya membuat panas hati orang lain. Lah ini kan aneh. Harusnya mulutnya dipakai menyembah Tuhan, hidupnya pun juga dalam kebenaran. Artinya mentaati firman Tuhan. Jadi orang akan melihat kita sebagai penyembah Tuhan. Benar-benar penyembah yang sejati lewat kehidupan kita. Kita taat melakukan firman-Nya. Jangan sampai di gereja kita mengangkat tangan kita menyembah Dia dalam keintiman yang begitu luar biasa. Tapi pada saat yang sama hati kita juga masih menyimpan dendam. Ini tidak taat. Kita masih sakit hati kepada orang lain. Ini tidak taat. Bahkan kita keluar gereja ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita dan kita bisa membantu, tapi kita tidak mau membantu. Kita pelit dan sebagainya dengan berbagai macam alasan, padahal sebenarnya kita mampu dan bisa,
maka ini pun juga tidak taat. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memiliki penyembahan di dalam ketaatan. Tidak hanya lewat lip service, tidak hanya hati kita, tapi penyembahan kita harus tertuju kepada Tuhan. Mengapa? Karena itu yang Tuhan mau. Mengapa? Karena firman Tuhan dikatakan hidup dalam apa? Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jangan sampai hidup kita tidak benar, kita ngakunya penyembah Tuhan. Wah, ini nggak cocok ini ya. Jadi sangat penting untuk menyembah Tuhan lewat ketaatan. Kalau kita misalnya, Pak, saya nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Pak, saya nggak bisa bahasa roh, harus bahasa roh. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa bahasa roh. Mungkin belum waktunya dapat karunia itu. Pak, saya nggak bisa bernubuat, nggak apa-apa. Tapi kalau Pak, saya nggak bisa taat, ini bahaya. Wah, bahaya kalau nggak bisa taat. Pak, saya nggak bisa pelayanan ini, Pak, saya nggak bisa pelayanan ini. Nggak apa-apa. Pokoknya taat aja. Karena kalau kita mulai nggak bisa taat, sangat berbahaya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 poin ini. Mengapa penting menyembah Tuhan? Karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita untuk menyembah Dia. Yang kedua, karena Tuhan mau ada hubungan mesra lagi, keintiman dengan Tuhan lewat penyembahan. Yang ketiga, Tuhan mau kita taat. Taat. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah memberkati kita. Dan marilah jadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau terus memegang kami, menuntun kami ke hari depan penuh harapan. Sepanjang hari ini kami terima berkat-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami menggenapi rencana-Mu di hidup kami. Kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyenangkan hati-Mu setiap hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan.